Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada acara siang hari ini yang digelar oleh Asah Kebaikan. Kali ini kami menyelenggarakan talk show daring seri Diabetes Mellitus bersama Bapak Apoteker Dr. Andres Julian Averino MS yang akan membahas mengenai apakah cek gula darah saja cukup, yang mengacu pada kekurang pengetahuan kita bahwa selama ini ternyata cek gula darah saja tidak cukup untuk mendeteksi kondisi kesehatan seseorang berkaitan dengan kadar gula darah dalam dirinya. Sebelum kita mulai acara ini, sebelum saya mengundang Pak Julian untuk menyampaikan presentasinya, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya Tresnawati. Sehari-hari saya bekerja sebagai jurnalis di Suara Merdeka dan juga kebetulan bekerja di sebuah fashion di Nina Nugroho Busana Muslimah yang hari ini juga mensupport kegiatan kita. Kebetulan saya bersama teman-teman bersepakat untuk membuat satu kegiatan dalam satu gabungan bernama Asah Kebaikan yang terdiri dari 7 jurnalis perempuan yang memang mempunyai ketertarikan terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Persoalannya apa saja itu bisa menyangkut banyak hal. Salah satu hari ini yang ingin kita bahas adalah mengenai masalah kesehatan. Mengapa diabetes mellitus? Karena kebetulan memang di Indonesia adalah negara dengan prevalensi diabetes mellitus tertujuh terbesar di seluruh dunia. Dan jumlah penderitanya kurang lebih 10,8 juta orang dan di antara mereka hampir selalu memiliki keluhan lebih dari satu keluhan yang itu kemudian menyebabkan komplikasi dan persoalan-persoalan lain yang tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga berkaitan dengan persoalan yang ternyata juga menyangkut ke masalah-masalah ekonomi dan produktivitas seseorang. Oleh karena itu hari ini kita akan memulai talk show kita dengan mengupas mengenai pengenalan. Nanti Pak Julian akan menyampaikan pengenalan mengenai diabetes mellitus, juga bagaimana sih sebenarnya seseorang itu harus melakukan deteksi dini terhadap dirinya agar bisa terhindar dari kondisi yang lebih buruk ketika dia telah terdiagnosis menderita diabetes mellitus. Sebelumnya saya ingin bacakan dulu riwayat hidup beliau. Bapak Dr. Apoteker Dr. Andres Julian Averino Taruna Vijaya MS. Beliau adalah lulusan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 89, kemudian melanjutkan magisternya di UTMB di bidang clinical laboratory pada tahun 96. Sudah banyak pengalaman kerja beliau selama ini di bidang laboratorium, selain sebagai apoteker di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, kemudian juga mengelola klinik dan apotek Harapan Kita di Samarinda, pengelola apotek Quantum Denpasar, dan juga business manager laboratorium klinik Diagnostic Center Quantum Sarana Medik di Denpasar. Pengalaman terakhir adalah sebagai pendamping akreditasi ISO 17025 di Laboratorium Mutu Obat Farmapol Mabes Polri Jakarta pada tahun 2013 yang lalu. Kemudian beberapa kegiatan sosialnya sebagai pengurus di Ikatan Apoteker Indonesia, sebagai pengurus bidang profesi di Ikatan Sarjana Farmasi Bali, Ketua Bidang Profesi Ikatan Apoteker Indonesia Bali, Tim Penyusun Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kemudian juga beberapa tulisan, beberapa buku juga sudah beliau hasilkan, antara lain Pemeriksaan Diagnostik Praktis untuk Apoteker EKG seri Farmasi Klinik Yogyakarta tahun 2018. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang uraian saya hari ini. Saya langsung akan saya sampaikan kepada Pak Julian untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan dan selamat siang kepada pendengar pada hari ini.
kita akan mencoba untuk berbincang-bincang seputar diabetes mellitus, terutama menyangkut deteksi dini diabetes mellitus. Jadi di tengah pandemi ini kita dikejutkan atau memiliki suatu kekhawatiran yang sangat tinggi sekali terhadap COVID-19. Tetapi pada hari ini kita akan menyampaikan satu fakta-fakta yang sangat luar biasa. Ternyata diabetes mellitus itu memiliki satu fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19. Baiklah, saya akan coba untuk menyajikan data-datanya pada presentasi berikut. Jadi diabetes mellitus, kita jangan abaikan gejala diabetes mellitus. Ada apa dengan diabetes mellitus sehingga kita harus mewaspadai? Jadi berdasarkan data tahun 2015 dari International Federation of Diabetes, International Diabetic Federation, dari 220 negara, itu tercatat pada tahun 2015 ada 415 juta penderita diabetes di seluruh dunia. Diperkirakan pada tahun 2040 akan meningkat menjadi 642 juta. Ini satu peningkatan yang sangat luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa setengah daripada penderita diabetes, yang angkanya telah saya sebutkan tadi, itu berada di Asia. Terutama India, China, Pakistan, dan Indonesia. Ya, jadi di Indonesia sendiri tadi telah disampaikan oleh Bu Trisnawati, ada kurang lebih 10 juta lebih penderita diabetes. Kemudian secara global, posisi Indonesia di dunia dalam hal jumlah penderita diabetes menurut data WHO itu menduduki peringkat kelima. Ya, jadi sangat luar biasa, di mana 5 negara yang memiliki penderita diabetes terbanyak adalah China, India, Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui fakta bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu merupakan penyebab terbesar kematian di dunia. Tetapi faktanya mengungkapkan bahwa 50% diantaranya berkaitan langsung dengan diabetes mellitus. Kemudian data yang sangat mengejutkan juga adalah bahwa 10 orang per menit meninggal akibat diabetes. Nanti kita akan coba untuk membandingkannya dengan kejadian ini habis deh, Pak. Pandemi COVID. Itulah habis ininya. Chargernya bawa sini. Ya, jadi kita coba untuk melihat seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk pengobatan diabetes. Ya, jadi ini adalah data tahun 2015. Ini sengaja kita menggunakan data tahun 2015 sehingga kita bisa membayangkan seberapa besar peningkatannya pada 5 tahun mendatang, ya, atau setiap kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2015 itu BPJS Kesehatan mengeluarkan dana kurang lebih 3,27 triliun untuk mengobati 3,32 juta kasus terkait diabetes mellitus. Jadi 3,27 triliun itu untuk membiayai pengobatan kurang lebih 800.000
penderita, ya, kurang lebih 800.000 lebih penderita, itu sudah menghabiskan dana sekitar 3,27 triliun. Ya, jadi belum sampai 1 juta penderita. Tetapi coba bisa kita bayangkan, tadi telah disebutkan di Indonesia itu ada kurang lebih 10 juta penderita diabetes. Berarti angka di sini harus kita kalikan dengan 10 menjadi 30,27 triliun. Ya, kita bisa bayangkan luar biasa besarnya dana untuk menanggulangi penyakit yang berhubungan dengan diabetes. Ini bisa kita pahami, ya, karena setiap orang yang menderita diabetes kemudian mengalami komplikasi itu harus melakukan perawatan dengan keluhan-keluhan, 4 keluhan lagi selain diabetes yang dialaminya. Karena kita ketahui bahwa diabetes itu bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal, komplikasi ke mata, kemudian komplikasi ke saraf-saraf bagian bawah seperti neuropati perifer, kemudian kardiovaskuler, ya, jantung, termasuk jantung, sehingga memiliki dampak yang luar biasa sekali, terutama dari segi pembiayaan. Kita coba untuk melihat, ya, angka kematian akibat beberapa penyakit data tahun 2015 itu diabetes mellitus itu merenggut 5 juta jiwa per tahun. Sementara saat ini kita mengalami pandemi COVID di seluruh dunia, data yang terbaru yang bisa kita dapatkan, jumlah penderita COVID yang meninggal dunia itu hanya 3,78 juta. Jadi masih jauh di bawah penderita diabetes. Sementara penyakit HIV/AIDS itu per tahun merenggut 1,5 juta jiwa, penyakit TBC juga sama 1,5 juta jiwa, dan malaria kurang lebih 500.000. Jadi kita mungkin agak lengah, ya. Kita terfokus pada pandemi COVID yang sebenarnya angka kematiannya hingga hari ini baru mencapai 3,78 juta. Sedangkan diabetes ini adalah satu penyakit yang setiap tahun menurut data IDF itu merenggut 5 juta jiwa. Ya, jadi bisa kebayangkan inilah alasannya mengapa diabetes mellitus ini harus kita waspadai. Komplikasi diabetes mellitus itu bisa menyebabkan kebutaan karena kerusakan saraf pada mata atau retinopati, kemudian kerusakan pada ginjal, nefropati, kemudian kerusakan pada kardiovaskuler, pembuluh darah dan jantung. Ya, kemudian juga sering kita dengar adanya kasus-kasus kaki diabetik yang berakhir sampai pada amputasi. Dan itu biasa kita kenal sebagai neuropati perifer. Dalam hal ini, pengendalian diabetes, kita akan mempertanyakan siapa yang lebih berperan dalam pengendalian diabetes mellitus. Dokter dan tenaga kesehatan hanya membantu saja. 95% kesembuhan pengendalian diabetes tergantung pada penderita itu sendiri. Maka dari itu diperlukan satu kesadaran untuk mewaspadai diabetes mellitus ini agar kita bisa setidak-tidaknya mengurangi resiko agar tidak terjerumus ke dalam satu penderitaan yang berkepanjangan. Kemudian ada beberapa kriteria yang kita gunakan di dalam pengendalian diabetes. Ini kita menggunakan
kriteria pengendalian diabetes mellitus Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik itu meliputi Pasifik Barat, Australia, dan Asia Tenggara. Jadi mulai dari Indonesia sampai Korea, Taiwan, Australia, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam kriteria ke dalam Asia Pasifik. Jadi di sini ada beberapa parameter. Gula darah puasa itu pada kategori baik itu 80 sampai 109 mg per desiliter. Di sini ada kategori sedang. Jadi sedang ini jangan sampai diartikan sedang baik ya, tapi sedang buruk ya. Jadi apabila kadar gula darah puasa kita mencapai berada di antara 110 sampai 139, itu artinya berada pada kondisi buruk sedang. Sedangkan apabila di atas 140 itu termasuk kategori yang buruk. Kadar gula puasa ini yang dimaksudkan adalah pada saat kita menjalankan atau berpuasa selama 10 sampai 12 jam. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengambilan sampel darah pena kita untuk diukur kadar glukosanya. Kemudian gula darah 2 jam postprandial. Itu setelah kita mengambil sampel gula darah puasa, kemudian kita melakukan makan sesuai porsi. Setelah itu 2 jam setelah makan baru kadar gula darah diambil dan diukur kadarnya. Dan itulah yang disebut sebagai gula darah 2 jam PP atau postprandial. Gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian ada juga di sini parameter HbA1c. HbA1c itu adalah gula yang berikatan dengan hemoglobin. Kadarnya bisa kita lihat harus di bawah 6,5. Itu kalau kondisinya baik, kalau buruk sedang itu adalah 6,5 sampai 8, dan termasuk kategori buruk itu apabila berada di atas 8%. Selain itu adalah profil lemak kita yang terdiri daripada kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Kemudian ada lagi satu parameter yang harus kita perhatikan adalah IMT atau indeks massa tubuh. Nanti saya akan coba jelaskan dari parameter-parameter ini secara lebih rinci. Setelah itu kemudian tekanan darah. Jadi mengapa dalam pengendalian diabetes itu di sini ada profil lemak berupa kolesterol total, kolesterol LDL, dan kolesterol HDL, serta trigliserida, kemudian indeks massa tubuh dan tekanan darah. Padahal yang menjadi masalahnya adalah kadar gula darah kita yang tinggi. Nanti kita coba akan jelaskan pada presentasi yang berikut. Baiklah, tadi telah saya sebutkan mengenai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini mencerminkan seseorang itu overweight, kelebihan berat badan atau tidak. Karena kasus-kasus penyakit diabetes banyak disebabkan akibat kelebihan berat badan atau kegemukan. Oleh sebab itu, indeks massa tubuh atau body mass index ini menjadi perhatian kita. Cara mengukurnya mudah. Anda tinggal timbang berat badan, kemudian ukur tinggi badan, maka berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan, itu adalah hasil daripada indeks massa tubuh. Seberapa nilai normal indeks massa tubuh atau nilai idealnya, apabila kita mendapatkan hasil lebih kecil daripada 25, maka itu
merupakan satu nilai yang ideal bagi kita. Tetapi bukan berarti apabila kita memiliki body mass index di bawah 25, kita terbebas dari ancaman penyakit diabetes. Ada parameter-parameter lain yang harus kita perhatikan. Ya, tadi saya belum sebutkan ada gula darah acak. Ya. Gula darah acak ini barangkali suatu saat Anda ingin memeriksakan gula darah tanpa harus puasa, hanya ingin mengecek saja, ingin mengetahui saja seberapa kadar gula darah yang ada di dalam darah, maka lakukanlah pemeriksaan gula darah acak yang nilai normalnya 200. Ya. Jadi apabila sudah melampaui 200, itu harus kita waspadai. Kemudian ada gula darah puasa, tadi sudah disebutkan gula darah puasa, nilainya sesuai dengan pengendalian gula darah versi Asia Pasifik itu kurang lebih 80 sampai 109 mg per desiliter. Kemudian gula darah puasanya kurang lebih 110 sampai 159 mg per desiliter. Apabila melebihi batas itu, maka sudah patut untuk kita waspadai. Kemudian ada lagi pemeriksaan HbA1c. Nah, ini kadang-kadang penderita diabetes itu hanya mengendalikan gula darahnya saja, glukosa darah saja, tanpa memperhatikan HbA1c. Kadar gula darah yang biasa kita ukur itu bisa dipengaruhi secara cepat oleh obat-obatan. Bisa diturunkan, bisa dinormalkan secara cepat dengan obat-obatan. Tetapi bukan berarti kita sembuh. Ada parameter-parameter lain yang harus kita perhatikan, yaitu HbA1c atau juga dengan nama lain glycated hemoglobin atau juga sering disebut sebagai glycosylated hemoglobin atau glycohemoglobin atau HA1c. Ini adalah hemoglobin yang berikatan dengan glukosa. Jadi apabila kadar glukosa darah kita tinggi, maka sebagian daripada glukosa itu akan berikatan dengan hemoglobin. Dan HbA1c ini tidak bisa dinormalkan secara cepat. Dia akan normal dengan sendirinya apabila kita mengikuti pola-pola hidup sehat, konsumsi makanan yang sehat, yang sesuai dengan anjuran-anjuran untuk diet diabetes, kurang lebih 3-4 bulan kemudian. Jadi HbA1c ini dapat juga dijadikan sebagai acuan untuk menegakkan diagnosa apakah seseorang itu mengalami diabetes atau tidak. Jadi apabila kadar glukosa darah yang berikatan dengan hemoglobin atau HbA1c kita itu lebih kecil daripada 6,5%, itu berarti kondisi yang sangat baik. Akan tetapi HbA1c ini tidak berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya pada seseorang yang mengalami anemia berat, karena tadi telah saya jelaskan bahwa glukosa yang berikatan dengan hemoglobin, HbA1c ini adalah glukosa yang berikatan dengan hemoglobin, sehingga nilainya akan terpengaruh dengan jumlah hemoglobin, terutama pada penderita anemia berat, yang mana kadar hemoglobinnya sangat rendah. Kemudian juga pada kasus-kasus tertentu, pada kasus-kasus hipersensitif, atau
pada kasus anemia hemolitik, di mana sel darah seseorang itu mengalami destruksi atau penghancuran lebih cepat, sehingga mengakibatkan kadar HbA1c normal, tetapi bukan berarti dia tidak mengalami diabetes. Nah, jadi itulah kelemahan-kelemahan daripada pemeriksaan HbA1c ini. Kemudian ada juga parameter-parameter yang lain yang biasa dikenal sebagai glycated albumin. Kalau tadi HbA1c itu untuk menggambarkan kondisi konsumsi kita 4 bulan ke belakang, apakah pola konsumsi kita itu sudah bagus atau tidak, itu 4 bulan ke belakang digambarkan dengan pemeriksaan HbA1c. Tetapi glycated albumin ini menggambarkan pola konsumsi kita, kedisiplinan kita dalam mengendalikan diabetes 2 atau 4 minggu ke belakang. Jadi lebih singkat lagi. Dan nilai normalnya berkisar antara 11 sampai 16%. Kemudian ada lagi yang jarang sekali diperhatikan oleh para penderita diabetes, itu adalah pengukuran HOMA-B dan HOMA-IR. Jadi HOMA-B itu adalah Homeostatic Model Assessment of Beta Cell Function. Ini adalah model hipotetis yang menggambarkan apakah sel beta pankreas kita yang menghasilkan insulin itu masih cukup baik atau sudah mengalami penurunan. Kemudian ada lagi satu parameter yang disebut sebagai Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistant. Ini menggambarkan bahwa apakah insulin yang ada, yang dihasilkan oleh sel beta pankreas itu masih berfungsi dengan baik atau telah mengalami resisten. Jadi Anda sekalian bisa mengukur kedua parameter ini melalui pengukuran insulin atau C-peptida. Walaupun C-peptida itu berbeda dengan insulin, tetapi kadar C-peptida di dalam darah itu biasanya mewakili kadar insulin di dalam darah. Jadi kadar HOMA-B itu normalnya adalah 70 sampai 150%. Jadi apa artinya nilai HOMA-B ini? Apabila HOMA-B itu semakin rendah, maka itu menggambarkan bahwa sel beta pankreas yang menghasilkan insulin itu semakin sedikit. Jadi kita bisa tahu dari situ, ketika HOMA-B kita semakin kecil, katakanlah hampir 30% atau di bawah 30%, itu berarti kita tidak lagi bisa untuk mengkonsumsi obat-obat diabetik atau antidiabetes yang memacu sekresi insulin, seperti glibenclamide dan lain-lainnya. Ya. Jadi obat-obat yang memacu insulin, sekresi sel beta itu tidak lagi bisa digunakan. Nah, disinilah pentingnya bahwa masyarakat supaya jangan sampai mengambil satu langkah atau tindakan sendiri untuk memilih obat diabetes. Berkonsultasilah kepada orang-orang yang kompeten. Untuk di bidang obat, silakan konsultasikan dengan apoteker agar mendapatkan satu gambaran tentang penggunaan obat-obat yang tepat untuk pengendalian diabetes. Termasuk juga obat-obat herbal. Oleh sebab itu sering kita dengar mengapa seseorang yang mengkonsumsi obat herbal tertentu itu bisa cocok, tetapi orang yang lain tidak. Itu berkaitan dengan karakteristik daripada kerja obat herbal tersebut dan kemungkinan adalah jumlah sel beta pankreas yang sudah tidak memadai lagi untuk dipacu untuk
menghasilkan atau mensekresi jumlah insulin yang cukup. Kemudian mengenai HOMA-IR, ini adalah tujuannya untuk mengukur, mengetahui resistensi insulin. Jadi ketika kita mengetahui nilai HOMA-IR ini, maka kita akan tahu apakah insulin kita itu sudah resisten atau masih sensitif. Apa artinya resisten? Resisten insulin itu adalah apabila tubuh kita masih menghasilkan atau sel beta pankreas sudah masih bisa menghasilkan insulin, tetapi insulin yang dihasilkan mungkin mengalami satu kecacatan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk membawa molekul glukosa darah masuk ke dalam sel otot untuk diubah menjadi energi. Dan itulah yang dikenal sebagai resisten insulin. Apabila kita mengalami resisten insulin, seberapa besar tingkat resistensinya, ini juga menggambarkan obat apa yang mesti kita pakai yang cocok untuk kita bisa mengendalikan diabetes. Semakin besar resistensi insulin, maka diperlukan satu obat yang mampu membuat insulin tersebut menjadi sensitif. Ya, jadi ini perlu kita pahami supaya kita tidak salah untuk memilih obat. Meskipun kita sama-sama atau Anda sama-sama menderita diabetes, tetapi masing-masing orang itu berbeda karakteristiknya sehingga strategi terapinya pun berbeda, tidak sama. Baiklah, sekarang mungkin kita sudah sampai pada akhir presentasi ini, bahwa sebenarnya kita tidak perlu khawatir berlebihan tentang diabetes mellitus. Karena apa? Karena diabetes mellitus itu sebenarnya bukanlah satu penyakit. Diabetes mellitus itu hanya merupakan suatu metabolic syndrome. Artinya ada satu kelainan. Jadi kita bisa sehat dengan diabetes mellitus asal kita mengikuti pola hidup seorang penderita diabetes. Tata cara melakukan diet bagi penderita diabetes. Jadi banyak lagi sindroma metabolik berdasarkan karakteristik WHO. Bukan hanya penderita diabetes saja, tekanan darah tinggi, sistolik, diastolik 140/90 juga termasuk sindroma metabolik. Kemudian trigliserida di atas 150 mg per desiliter juga termasuk sindroma metabolik. High density lipoprotein di bawah 40 mg per desiliter juga termasuk sindroma metabolik. Dan indeks massa tubuh atau body mass index di atas 30 juga termasuk sindroma metabolik. Kemudian harus kita perhatikan lingkar pinggang bagi pria apabila di atas 102 adalah termasuk sindrom metabolik. Bagi wanita di atas 88 cm sudah termasuk sindroma metabolik, atau pada pemeriksaan mikroalbuminuria, pemeriksaan albumin pada urin itu mengalami peningkatan, maka ini juga sudah termasuk kategori sindroma metabolik. Nah, jadi inilah pemeriksaan-pemeriksaan untuk kita perhatikan agar kita bisa mengendalikan diabetes atau kita bisa terhindar daripada penyakit atau sindroma metabolik berupa diabetes mellitus. Ya, jadi kenapa mikroalbuminuria ini menggambarkan suatu sindroma metabolik? Karena
apabila di ginjal itu mengalami kerusakan-kerusakan pada nefron, pada glomerulus, maka albumin yang ada di dalam darah itu mestinya tidak diekskresikan, dibuang masuk ke dalam ginjal, ya, karena ada kebocoran pada ginjal kita, kerusakan nefron pada ginjal, sehingga albumin darah itu masuk ke dalam ginjal, dan ini bisa kita gunakan sebagai suatu pertanda adanya kerusakan pada ginjal yang biasanya juga dialami oleh sebagian besar penderita diabetes mellitus. Mungkin ini yang poin-poin penting ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita diskusi tentang hal-hal yang mungkin ada dipertanyakan tentang, terutama seputar dengan pemeriksaan parameter-parameter untuk pengendalian diabetes. Sekian, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Julian atas pemaparannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, bahwa kalau kita hanya mengandalkan pada cek gula darah yang ada 3 macam tadi, baik yang acak, puasa maupun 2 jam setelah puasa itu tidak bisa menjamin bahwa kondisi kita baik-baik saja ketika gula darah kita berada dalam kondisi normal. Ya. Karena kondisi gula darah yang normal itu bisa dipengaruhi oleh obat-obatan yang kita minum. Yang kita perlu lakukan kemudian adalah melakukan serangkaian pemeriksaan lagi di HbA1c, HOMA-B dan HOMA-IR. Yeah. Kemudian ada beberapa pemeriksaan untuk lemak darah ya, Pak Julian. Yeah. Dari situ barulah kita bisa memastikan apakah keadaan seluruhannya memang betul-betul baik atau memang sebenarnya hanya dipengaruhi oleh obat-obatan saja sehingga membaik. Sementara sebenarnya adalah ada darah yang masih terikat oleh hemoglobin tadi yang mungkin suatu saat akan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan keluhan-keluhan yang beraneka ragam tadi. Dari 800.000 orang ternyata kemudian menimbulkan 3,2 juta keluhan. Baiklah, kita akan mulai membuka pertanyaan. Kita akan mencoba untuk membacakan satu persatu pertanyaan sebelum saya nanti akan membuka kesempatan kepada para hadirin pada hari ini, peserta seminar, untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Pak Julian. Kita punya waktu hingga pukul 15.30 nanti, karena kemudian Pak Julian ada acara lain. Saya mulai, Pak Julian, ya? Ya, silakan. Ya, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Sumardi Cimahi. Pertanyaan pertama, bagaimana menjaga kesehatan pankreas agar tetap sehat atau normal? Apakah diet bagi penderita DM bisa diterapkan juga untuk orang normal atau sehat? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sejawat Sumardi, semoga tetap sehat ya. Jadi perlu kita ketahui, kita mengenal ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu berkaitan dengan autoimun. Sedangkan diabetes tipe 2 ini berhubungan dengan inflamasi. Nah, oleh sebab itu, perlu kita untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita itu terjadi inflamasi atau tidak. Jadi salah satu cara untuk mengetahui inflamasi yang terjadi pada tubuh kita bisa melakukan pemeriksaan CRP. Ya. Jadi CRP ini adalah satu protein yang dihasilkan oleh
hati kita apabila terjadi inflamasi. Tetapi kadang CRP ini hanya digunakan untuk yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Tetapi sebenarnya inflamasi ini juga bisa berakibat ke mana-mana, termasuk kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Karena kita tidak tahu ketika kadar CRP itu meningkat, kita tidak tahu bagian mana yang akan terkena dampak daripada peningkatan CRP tersebut. Bisa saja pembuluh darah, bisa saja jantung kita, bisa juga organ-organ yang ada di bagian lain dari tubuh kita. Maka dari itu, itulah pentingnya pemeriksaan CRP, ya, C reaktif protein. Ya, kemudian apakah pola-pola hidup sehat bagi orang yang sehat itu bisa diterapkan bagi orang yang diabetes? Ya, tentu lebih banyak kesamaannya. Itu dikarenakan bahwa sebenarnya orang diabetes ini adalah hanya mengalami satu gangguan metabolik. Apabila kita bisa menghindari daripada gangguan metabolik itu, maka kita akan bisa hidup normal. Tetapi kebanyakan daripada kita ingin mengikuti gaya hidup orang yang tidak memiliki sindrom metabolik. Kita senang mengkonsumsi fast food, ya, mengkonsumsi minuman-minuman soft drink dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya bukan gaya hidup orang yang mengalami sindrom metabolik. Tetapi itu kita lakukan sehingga kondisi kita semakin hari semakin bertambah buruk. Ya. Jadi seandainya saja kita menyadari bahwa kita mengalami sindrom metabolik, mengalami risiko atau peningkatan diabetes, dan kita mampu menghindari untuk tidak ikut-ikutan pola hidup orang-orang yang sehat, yang tidak memiliki masalah, maka mungkin kita bisa akan lebih sehat. Nah, itulah tadi saya katakan kita tidak perlu takut untuk diabetes, tetapi harus mewaspadai. Karena sering kali diabetes ini diketahuinya sangat terlambat. Jadi dari data 400 juta penderita diabetes yang ada di dunia, itu 50% daripadanya itu adalah diketahui ketika sudah terlambat. Nah, keterlambatan ini mengindikasikan atau memberi sinyal kepada kita bahwa diabetes mellitus ini tidak cukup baik dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Sejawat Sumardi. Baik, terima kasih Pak Julian. Pak Sumardi nanti bisa menyampaikan pertanyaan lagi bila memang masih ada yang ingin disampaikan. Nanti di akhir acara kita akan memberi kesempatan untuk bertanya langsung. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat ya. Baik, berikutnya dari Ibu Wayan Rusmalina. Selamat siang Pak Vijaya. Pertanyaan saya, selain mengatur pola makan, pola hidup yang bagaimanakah yang dapat menghindari diabetes? Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sejawat Wayan ya, Wayan Rusmalina, semoga tetap sehat juga. Ya, pertama ada anggapan sebagian besar orang bahwa gula sebagai penyebab penyakit diabetes mellitus. Hampir sebagian orang mengatakan bahwa diabetes mellitus disebabkan oleh gula. Karena apa? Karena memang seseorang yang menderita diabetes mellitus itu kadar gulanya tinggi. Tetapi sebenarnya gula tidak menyebabkan diabetes. Ya, tadi saya sudah coba jelaskan. Saya sudah coba jelaskan bahwa diabetes tipe 2 atau diabetes
tipe 1 yang disebabkan karena proses autoimun yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas ya secara menyeluruh, sehingga sel beta pankreasnya tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2 itu dikarenakan juga proses inflamasi yang terjadi sehingga produksi insulin oleh sel beta pankreas itu menjadi terganggu sehingga proses metabolisme gula itu tidak berjalan normal. Nah, oleh sebab itu, selain kita tadi melakukan satu pemeriksaan apakah di dalam diri kita itu ada kemungkinan untuk mengalami diabetes tipe 1 ataukah kemungkinan mengalami diabetes tipe 2 melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang tepat, atau kita melakukan pemeriksaan inflammation marker, ya, pertanda inflamasi, sehingga kita bisa melakukan satu tindakan yang lebih awal untuk mencegah inflamasi tersebut berakibat buruk terhadap organ-organ tubuh kita, terutama kepada organ-organ yang berhubungan dengan metabolisme gula, terutama pankreas kita. Mungkin begitu ya. Ya, jadi memang ketika menderita diabetes mellitus itu bukan karena gula yang kita konsumsi. Ya, tapi orang yang sudah kena diabetes ya, tentu harus mengatur konsumsi gulanya atau karbohidrat. Ya. Ya. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita ketahui mengenai penyebab diabetes ini, Pak Julian. Cuman selama ini kan kita berpikir bahwa gaya hidup seseorang itu juga sangat mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan, terutama gula darah atau kondisi diabetes mellitus atau kemungkinan mereka terkena diabetes mellitus. Nah, itu sebenarnya dari bagaimana? Sementara kan tadi disampaikan gula bukan penyebab diabetes mellitus. Ya. Salah satu penyebabnya adalah ketika kita konsumsi sesuatu makanan yang mungkin tidak cocok bagi tubuh kita, kemudian mengalami satu reaksi yang bertolak belakang dengan antibodi kita, maka bisa muncul satu inflamasi. Ya. Yang kedua adalah ketika kita mengkonsumsi suatu makanan yang tidak tepat, makanan yang tinggi karbohidrat, ya, di mana karbohidrat itu terus membebani pankreas kita untuk menghasilkan lebih banyak insulin, maka pada suatu saat sel beta ini akan mengalami satu kelelahan. Nah, sehingga pada saat itulah nanti muncul ketidakseimbangan antara konsumsi karbohidrat atau gula yang menyebabkan gula tidak mampu untuk di metabolisme, dimasukkan ke dalam otot untuk diubah menjadi energi. Dan satu lagi, bahwa konsumsi fruktosa yang banyak terkandung di dalam soft drink itu dapat membuat insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas itu menjadi resisten. Ya. Jadi ini yang barangkali mungkin tidak disadari orang, bahwa bukan hanya glukosa saja, tetapi fruktosa juga bisa menyebabkan gangguan sindroma metabolik. Karena kita kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman soft drink yang sudah ada di pasaran tanpa memperhatikan kelayakan jumlah yang sebenarnya yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Ya, kemudian juga konsumsi lemak berlebihan, makanan-makanan berlemak juga bisa menyebabkan resistensi insulin. Jadi ada hubungannya dengan konsumsi fruktosa. Kalau glukosa itu masuk ke dalam darah, tapi fruktosa itu masuk ke dalam hati untuk diubah menjadi lemak. Nah, jadi dia
bertemu dengan lemak di dalam hati untuk kemudian menyebabkan resistensi insulin. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi memang bukan hanya gula, tapi fruktosa, bukan hanya glukosa, tapi fruktosa juga yang harus kita hati-hati untuk Ya. mengkonsumsinya, ya Pak. Ya, Baik. jadi di manakah fruktosa itu berada? Selain di minuman-minuman soft drink, juga ada di madu. Oh, Ya, jadi madu itu mengandung 40% fruktosa, sehingga konsumsinya pun harus diperhatikan. Ya, jadi memang sementara ini banyak juga kalangan yang beranggapan bahwa mengkonsumsi madu itu adalah sehat bagi penderita diabetes. Itu kalau jumlahnya diperhatikan. Ya. Jadi kalau jumlahnya itu bisa melampaui batas, karena kalau glukosa, gula pasir, itu mengandung 50% fruktosa, itu saja sudah cukup berbahaya bagi penderita diabetes apabila konsumsinya berlebihan. Sedangkan madu mengandung 40% fruktosa, hanya 10% lebih rendah daripada glukosa gula pasir. iya. Baik. Jadi madu pun harus diperhatikan, tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsinya dalam sehari. Supaya tidak terlalu banyak fruktosa yang kita konsumsi sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Julian. Berikutnya dari Ibu Nurul Latifah dari Sukabumi. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri awal diabetes mellitus? Kemudian yang kedua, apa upaya kita untuk mencegah penyakit DM ini? Yang ketiga, bagaimana cara menyembuhkan penyakit DM ini? Silakan Pak Julian. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi cara kita untuk mengetahui gejala-gejala atau mengetahui gejala-gejala diabetes, kalau dahulu para praktisi kesehatan menyusun satu daftar-daftar untuk mengenali tanda-tanda diabetes berupa sering haus, kemudian sering bangun malam untuk ke belakang buang air, ya, kemudian cepat lelah, kemudian kulit kelihatan tidak segar, sering mengantuk, ya, cepat mengantuk, dan lain-lain. Itu dahulu ya, itu dahulu ketika peralatan-peralatan klinik dan diagnostik itu belum memadai. Ya, tetapi pada saat sekarang, di mana kita bisa lebih pasti untuk mengetahui gejala-gejala diabetes itu, tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ke laboratorium atau Anda menggunakan medical device yang biasa dijual di apotek-apotek untuk mengetahui kadar glukosa darah dengan cepat. Nah, daripada kita menduga-duga lelah, lesu, lemah, lunglai, lebih baik kita pergi memeriksakan diri kita atau kita membeli alat medical device yang bisa kita gunakan setiap saat ketika kita ingin mengetahui kadar gula darah kita. Jadi jangan kita gunakan lagi atau jangan tergantung lagi sepenuhnya kepada tanda-tanda. Lebih baik sekarang kita lakukan secara objektif, lakukan pemeriksaan. Nah, kalau perlu, lakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali bagi yang sehat-sehat saja, atau 1 tahun sekali sebagai satu pemeriksaan rutin atau medical check-up rutin. Ya, kalau kita beli kendaraan saja, kita akan periksa kendaraan kita, kita lakukan perbaikan servis setiap 2.500 km. Nah, ini manusia sudah berjalan ribuan kilometer tidak pernah diperiksa. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana upaya mencegah penyakit DM ini? Ya, terutama hidup sehat ya. Hidup sehat, mengkonsumsi karbohidrat secukupnya atau sesuai dengan takaran
kemudian istirahat yang cukup, ya, karena istirahat yang cukup, yang tidak cukup juga akan memacu stres. Sebab kita ketahui siklus daripada tubuh kita pada malam hari itu akan mengalami peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol atau kortikosteroid itu memiliki dampak glukokortikoid, meningkatkan gula darah. Ya. Kemudian pada menjelang subuh juga akan terjadi peningkatan kortisol. Ya, sehingga itulah sebabnya kenapa orang subuh-subuh itu ada yang malas sekali bangun karena hormon kortisol yang meningkat. Ya, jadi kalau ini berlanjut berkepanjangan, maka akan memicu stres di mana hormon kortisol itu yang memiliki efek glukokortikoid, meningkatkan gula darah, itu akan bekerja berlebihan. Sehingga pada akhirnya kita mengalami peningkatan gula darah. Dan juga selain itu, emosi kita, ya, rasa amarah kita, itu meningkatkan juga kortisol. Jadi selain meningkatkan adrenalin, juga meningkatkan kortisol. Adrenalin mungkin bisa normal dalam beberapa saat sehingga detak jantung kita menjadi normal kembali, tetapi kortisol itu perlu beberapa lama untuk dinormalkan karena memiliki efek glukokortikoid, maka orang yang temperamental biasanya lebih cenderung dalam tanda kutip berpotensi mengalami diabetes mellitus atau gangguan metabolik tadi. Ya. Dan selain itu konsumsilah makanan-makanan yang sehat, ya, berolahraga bagi yang belum terdeteksi, giatkan olahraga dan jaga betul-betul kondisi psikisnya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, bagaimana cara menyembuhkan? Cara menyembuhkan. Ya. Nah, jadi tadi sudah ada parameter-parameternya. Selama ini secara medis, kerusakan sel beta pankreas itu bersifat irreversible. Artinya ketika dia rusak, maka dia tidak akan bisa pulih lagi. Ya, jadi itu yang menjadi pegangan bagi praktisi kesehatan dalam pengendalian diabetes. Maka dari itu perlu kita lakukan satu pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengetahui kondisi. Apabila kondisi sel beta pankreas kita berdasarkan pemeriksaan HOMA-B tadi sudah berada di bawah 70%, ini memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati. Ya, bahwa sudah ada satu pertanda penurunan fungsi sel beta pankreas. Tadi sel beta pankreas berhubungan dengan inflamasi, ya. Maka oleh sebab itu segala faktor-faktor yang berhubungan dengan inflamasi itu bisa kita kendalikan. Ya. Jadi karena ini adalah masalahnya pankreas yang sudah terlanjur terinflamasi tidak bisa pulih lagi, maka yang dilakukan hanyalah menjaga agar kerusakannya tidak semakin buruk. Ya, bisa ditahan progresivitasnya. Iya, progresivitasnya ditahan sehingga keadaannya tidak semakin buruk, tidak menjadi komplikasi pada keluhan-keluhan lain. Ya. Begitu ya, Pak Julian. Baik, kita lanjutkan. Masih banyak sekali ini pertanyaannya, Pak Julian. Ya. Mudah-mudahan bisa dijawab semua ya. Insya Allah. Baik, ini dari Yani di Bekasi. Di grup FB Komunitas Diabetes disarankan agar penderita diabetes zero karbohidrat. Apakah pola makan seperti itu baik? Penderita diabetes banyak yang belum paham pola makan 3J. Mohon webinar selanjutnya membahas pola hidup sehat dan penderita diabetes. Oh, ini mungkin boleh saya jawab ya Pak Julian yang ini. Ya, silakan. Yang ini. Ya, jadi begini, baik rekan Yani,
mohon maaf, ini mungkin saya jawab dulu pertanyaannya karena menyangkut dengan rencana ke depan. Jadi memang kita akan berseri, ada 4 sesi nanti yang akan disampaikan dalam webinar seri diabetes mellitus. Setelah satu ini dengan Pak Julian mengenai bagaimana cara mengukur atau mengetahui parameter apakah kita terkena diabetes atau tidak. Kemudian minggu depan kita akan berbicara dengan narasumber yang lain, akan membahas mengenai bagaimana perawatan dan pengobatannya. Di minggu ketiga kita akan membahas mengenai bagaimana pola makan yang tepat untuk para diabetesi ini, selain juga nanti olahraga yang tepat untuk para diabetesi. Jadi stay tune di Asah Kebaikan, kita akan sampaikan lagi serial atau sesi-sesi berikutnya yang kira-kira akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian di Palu. Mohon izin bertanya, ada 3 pertanyaan ini. Apakah penderita DM tidak boleh mengkonsumsi nasi atau makanan apa pengganti karbohidrat? Oh, ini mungkin untuk sesi berikutnya ya, karena pertanyaannya seputar pola makan ini, Bu Ubi Jalar, kemudian begadang malam. Nah, mungkin ini Pak yang bisa dijawab ini. Apakah begadang malam mempengaruhi gula darah pada orang DM? Silakan Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terutama konsumsi karbohidrat itu sebetulnya tidak terlarang bagi penderita diabetes, asal jumlahnya sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan kaidah makan para penderita diabetes. Karena apa? Karena karbohidrat itu juga penting bagi kita untuk energi tubuh kita, untuk energi metabolisme yang lain. Sehingga kita tidak mungkin untuk menghilangkan sama sekali karbohidrat itu. Tapi bagi orang-orang yang tertentu, yang jumlah kadar gula darahnya itu mungkin terlampau tinggi, mungkin dilakukan penyesuaian untuk konsumsi karbohidrat. Ya. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa apakah orang yang penderita diabetes begadang itu bisa mempengaruhi kadar gula darah. Ya. Jadi kadar gula darah ini memang dipengaruhi oleh psikis. Kita begadang, kemudian juga bisa meningkatkan peningkatan hormon kortisol yang berakibat pada meningkatnya gula darah atau mempunyai efek glukokortikoid. Ya. Nah, jadi itulah makanya kenapa orang penderita diabetes itu harus melakukan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Karena ada hubungannya. Ya, jadi memang bukan berhubungan dengan waktu begadangnya, tapi dengan kelelahan fisik akibat aktivitas begadang. Ya. Jadi kelelahan tadi juga dapat memicu meningkatnya kadar gula darah. Ya Pak. Ya. Ya, baik. Kita lanjut pada penanya berikutnya dari sebentar tadi sudah ciri-ciri. Nah, ini ada pertanyaan mengenai tanaman tradisional apa yang baik dikonsumsi nih Pak untuk penderita DM. Ya, jadi banyak ya sekarang penelitian-penelitian untuk tanaman-tanaman tradisional yang digunakan untuk DM, ya, tetapi perlu juga kita harus waspadai mengenai kandungan-kandungan yang terdapat di dalam obat tradisional itu, sehingga kita betul-betul mengerti bagaimana kerja daripada obat tradisional tersebut. Ya. Jadi kita mungkin bisa dapatkan seperti daun insulin yang banyak terdapat di sekitar kita dan sangat mudah dibudidayakan, itu juga bisa kita gunakan sebagai obat untuk menurunkan gula darah apabila permasalahan gula darah dikarenakan
kurangnya produksi insulin. Ya, sehingga daun insulin tersebut bisa kita gunakan untuk memacu sel beta pankreas kita yang masih bisa berfungsi untuk lebih banyak menghasilkan insulin agar bisa menurunkan kadar gula darah. Ya, kemudian juga mungkin ada di sekitar kita tanaman atau buah pare yang mengandung whey protein yang penting sekali, bisa kita gunakan untuk menurunkan gula darah apabila insulin kita mengalami resistensi. Jadi insulinnya cukup dihasilkan tetapi mengalami resistensi, maka kita bisa menggunakan buah pare yang di jus untuk kita konsumsi. Ya, jadi memang kita harus tahu betul karakteristik diabetes yang kita alami. Jadi tidak semua orang cocok dengan obat-obat yang bagi sebagian lain cocok, mungkin bagi sebagian lain tidak cocok, tergantung dengan karakteristik penderita diabetes tersebut. Kemudian juga buah mahoni bisa juga digunakan untuk penderita diabetes yang mengalami kekurangan produksi insulin, sementara sel beta pankreasnya masih berfungsi dengan baik, ya, itu bisa pakai buah mahoni. Jadi banyak ya, yang bisa kita gunakan, termasuk juga batang tanaman brotowali bisa digunakan untuk menurunkan diabetes, tapi pada umumnya tanaman-tanaman itu bekerja sebagai insulin sekretagogue, insulin merangsang keluarnya insulin pada sel beta pankreas. Ya, sementara penderita diabetes itu mengalami berbagai hal, ada yang insulinnya kurang, ada yang insulinnya resisten, ya, sehingga perlakuannya tentu tidak sama. Ya, baik. Jadi memang sebelum kita mengkonsumsi tanaman tradisional atau dari herbal tadi, kita harus pertama kali memang harus memastikan dulu karakteristik dari DM yang diidap, karena memang setiap karakter dan DM ini akan membutuhkan atau bisa diselesaikan dengan jenis herbal yang berbeda karena memang cara kerjanya berbeda. Ya, gitu ya Pak ya. Baik. Berikutnya ini menarik Pak, dari Agus Indrajaya di Untak, Palu. Sebelum COVID-19, ibu saya menderita diabetes tipe 2. Setelah sembuh dari COVID-19 di Samarinda, justru kena diabetes tipe 1 dan harus rutin suntik insulin. Apakah ini pengaruh dari virus COVID atau obat COVID yang memicu autoimun? Silakan Pak Julia. Oh ya, jadi begini. Tadi sudah sekilas saya jelaskan bahwa diabetes tipe 1 itu adalah proses autoimun yang menyebabkan degradasi atau kerusakan secara menyeluruh sel beta pankreas, sehingga sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 ini adalah karena pengaruh proses inflamasi yang menyebabkan peradangan pada beta pankreas sehingga kemudian sel sekresi insulinnya terganggu, atau sebagian daripada sel beta pankreas itu mengalami defect dan tidak berfungsi lagi. Ketika kita mengalami atau menderita corona atau COVID-19, nah COVID-19 ini juga menimbulkan inflamasi yang hebat. Jadi ditandai pada meningkatnya kadar interleukin 6. Ya. Nah, sehingga pada saat sekarang juga parameter interleukin 6 itu dilakukan untuk mengetahui apakah penderita COVID ini mengalami inflamasi yang hebat atau tidak. Ya, jadi inflamasi inilah kemudian kadar interleukin yang 6 ini yang tinggi, kemudian
itu merupakan satu mediator inflamasi yang hebat. Semakin tinggi, maka semakin dia menyebabkan satu reaksi yang berbahaya bagi organ-organ tubuh kita. Dia menyebabkan ini mengalami satu inflamasi yang hebat. Jadi sebetulnya bukanlah satu peralihan ya antara diabetes 1 dan diabetes 2 dan diabetes 1. Ketika sel beta pankreas pada penderita diabetes tipe 2 ini sudah sama sekali tidak mampu lagi menghasilkan insulin, maka kondisinya akan sama dengan penderita diabetes tipe 1 yang mengalami kerusakan sel beta pankreas secara menyeluruh. Ya, jadi dia bukan berubah wujud menjadi diabetes tipe 1, tapi memang kondisi yang menyebabkan akhirnya sel beta pankreas itu tidak mampu lagi sama sekali untuk menghasilkan insulin, persis sama seperti yang dialami oleh penderita diabetes tipe 1, ya, sehingga harus menggunakan insulin. Jadi prosesnya adalah inflamasi. Ya. Jadi memang virus ini yang kemudian memperparah inflamasi yang terjadi di dalam pankreas, sehingga pada akhirnya tidak mampu sama sekali menghasilkan insulin lagi. Ya, mungkin sering kita dengar badai sitokain ya. Ya. Nah, itulah dia badai sitokain yang menyebabkan terjadinya inflamasi yang hebat yang mungkin saja mengenai beberapa organ termasuk pankreas. Ya, baik. Berikutnya dari Sri Surapmi dari Solo. Saya dinyatakan DM ringan tipe 2. 3 bulan lalu saya saat terpapar COVID di rumah sakit selama 10 hari. Kemudian sekarang minum metformin 500 mg 2 kali sehari. Minum manis 1 kali sehari, 1 gelas dengan diabetasol 1,5 gram. Makan nasi merah, setiap minggu gula darah dicek. Terakhir 118 2 jam PP. Apa saya harus minum obat seumur hidup? Apa boleh berhenti setelah normal? Sampai saat ini saya masih tetap minum obat. Ya, jadi tadi konsumsi metformin dan apa? Metformin. Metformin saja. Metformin saja. Ditambah minumnya dengan tambahan gula diabetasol. Ya. Ya, jadi parameter yang tadi telah dilakukan pemeriksaan itu gula darah sudah mencapai 118 ya. Ya. 118 itu sudah cukup baik. Ya, tetapi itu tadi adalah gula darah, glukosa darah. Ya. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah terapi yang selama ini sudah tepat, pola konsumsi yang sudah tepat dengan mengkonsumsi gula manis 1 kali sehari itu sudah tepat, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan HbA1c. Apabila kita menemukan nilai HbA1c itu di atas 6,5%, atau 7% atau 8%, ya, berarti apa yang kita jalani selama ini perlu ada satu perubahan lagi yang lebih baik. Ya, jadi kita penting sekali mengetahui parameter HbA1c ini untuk mengetahui apakah kita sudah betul menjalankan pola hidup sehat sebagai penderita diabetes. Ya, jadi gula darah itu hanya menggambarkan keperluan terapi jangka pendek, tetapi tidak menggambarkan keadaan jangka panjangnya. Jadi kadang-kadang seseorang merasa sehat saja, gula darahnya normal, tetapi HbA1c-nya bisa di atas 6,5. Jadi inilah yang pentingnya pemeriksaan HbA1c untuk mengevaluasi. Kalau masih HbA1c kita berada di atas 6,5 atau 7, di atas 7, itu artinya ada perbaikan yang harus kita lakukan dalam kita menjalani terapi diabetes. Jadi mungkin itu.
Ya, baik. Jadi Ibu Suratmi mungkin bisa saya sampaikan sekali lagi bahwa kadar gula darah yang normal di angka 118 2 jam PP itu tidak bisa mengindikasikan apakah sudah selesai persoalannya ya Pak ya. Yang harus dilakukan kemudian adalah mengukur kembali HbA1c untuk melihat apakah pola konsumsi selama ini atau pola hidup selama ini ternyata sudah cukup baik. Kalau memang itu sudah cukup baik, artinya memang kondisinya sudah baik, bisa dilanjutkan gitu ya Pak. Jadi pertanyaan tadi, apakah harus minum obat terus sampai seumur hidup Pak? Ya, jadi kalau kita ingin memutuskan apakah selanjutnya atau seumur hidup harus meminum obat, kita memerlukan data-data objektif yang lain. Ya. Kita perlu lakukan pemeriksaan HOMA-B, apakah dari HOMA-B kita tahu apakah sel beta pankreasnya masih berada di antara 70 atau sampai 150%. Kalau sel beta pankreasnya berada di antara 70 sampai 50%, itu berarti masih cukup baik, sel beta pankreasnya masih bisa berfungsi. Kalau HOMA-IR-nya mengalami resistensi, itu bisa kita lakukan perbaikan, ya. Kemudian setelah semuanya normal, baru kita memutuskan apakah ibu termasuk orang yang sehat tanpa gangguan metabolik atau tidak. Jadi tidak boleh dihentikan tiba-tiba hanya dengan berpedoman pada pemeriksaan gula darah puasa saja. Nah, jadi orang-orang yang seumur hidup mengkonsumsi obat itu adalah orang-orang yang sel beta pankreasnya terus mengalami penurunan, yang kemudian diikuti dengan peningkatan resistensi insulin. Ya. Mungkin itu. Ya, baik. Masih ada banyak pertanyaan, Pak, tapi waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi, jadi saya akan mencari beberapa pertanyaan lagi yang mungkin belum ditanyakan, karena beberapa sudah pertanyaannya kurang lebih sama. Nah, ini ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Tinung. Ibu Tinung Suwarno, bagaimana dengan retinopati yang disebabkan oleh DM? Apakah bisa disembuhkan, Pak? Ya, jadi retinopati itu kurang lebih sama dengan neuropati perifer. Jadi biasanya mengalami satu kerusakan permanen. Rusaknya pembuluh darah halus pada mata kita, sehingga darah tidak mampu mensuplai nutrisi. Kejadiannya kurang lebih seperti dengan retinopati perifer, ya, pada bagian anggota gerak bagian bawah, pada kaki, yang mengalami suatu kerusakan permanen. Nah, jadi inilah yang harus kita waspadai, karena kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat diabetes ini pada umumnya bersifat permanen. Kerusakan pada ginjal bersifat permanen, kerusakan pada mata, retinopati bersifat permanen, kerusakan pada pembuluh darah juga permanen, ya. Kerusakan pada ginjal juga permanen. Dan ini semua tergantung pada kita, bukan pada dokter. Ya, jadi dokter hanya membantu kita. Jadi kita yang nanti menjalani, karena penyakit itu ada di tubuh kita dalam hitungan 2x24 jam terus mengawal kita. Sedangkan kita pergi ke dokter itu hanya mungkin sebulan sekali. Jadi pada saat nanti kita jatuh pada suatu keadaan di mana sudah terlambat, sangat terlambat sekali untuk melakukan pengendalian, maka tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh dokter. Dan kita mengalami bagaimana kita menyaksikan mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita meninggal akibat komplikasi diabetes, dan kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ya baik.
Satu lagi ini mungkin yang perlu disampaikan juga, ada pertanyaan dari Bu Ika Lutfiah ini, apakah orang yang sudah kena DM harus mengukur HbA1c tiap bulan, Pak? Jadi mungkin pertanyaannya adalah berapa lama kita harus melakukan pengukuran atau cek gula darah, HbA1c dan sebagainya tadi, HOMA B, HOMA IR itu tadi, Pak. Mungkin itu terakhir pertanyaan. Ya. Baik. Jadi di dalam pengendalian diabetes ini adalah kita bagi dua bagian. Jadi pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah acak, ini adalah untuk tujuan jangka pendek terapi diabetes. Sementara untuk tujuan jangka panjangnya, untuk mengukur seberapa efektif terapi dan pola hidup yang kita jalankan, kita perlu melakukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu adalah hemoglobin yang berikatan dengan sel darah kita, dengan hemoglobin yang umurnya berkisar antara 3 sampai 4 bulan. Ya, jadi artinya apabila kita mengalami lonjakan peningkatan HbA1c di atas 6,5%, itu hanya bisa dinormalkan atau diturunkan secara gradual setelah 3 sampai 4 bulan. Maka itu pemeriksaan HbA1c juga harus sesuai dengan umur sel darah merah tersebut setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita konsen untuk memperhatikan kesehatan kita, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang penting, terutama yang berkaitan dengan diabetes, walaupun pemeriksaan-pemeriksaan yang lain juga penting, tetapi pemeriksaan diabetes ini menjadi perhatian kita sangat penting, ya. Karena apa? Karena diabetes ini dikatakan orang sebagai induk daripada segala penyakit, ya, atau the mother of all disease, induk daripada segala penyakit. Dari diabetes muncul penyakit ginjal, muncul penyakit jantung kardiovaskuler, muncul penyakit mata kebutaan, muncul penyakit neuropati perifer yang berujung pada amputasi dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah mengapa harus kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Ya. Mungkin masih ada lagi, silakan kalau ada. Ya, sudah jam 15:32 Pak Julian. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin ada closing statement, silakan Pak. Kita perhatikan dan kita renungkan, ya, ketakutan kita selama pandemi ini, melihat di mana berita atau pemberitaan memberitakan satu demi satu berjatuhan seolah-olah ini ada suatu kematian yang sangat massal. Tetapi begitu kita buka datanya, penderita COVID-19 yang mengalami kematian di seluruh dunia pada saat ini hanya mencapai 3,78 juta. Sementara setiap tahun penderita diabetes mengalami kematian merenggut jiwa kurang lebih 5 juta. Ya. Jadi hampir 2 kalinya daripada COVID-19, tetapi ini sama sekali luput dari perhatian kita. Jadi saya mengharapkan dengan diskusi pada siang hari ini, kita bangkitkan satu kesadaran kita bahwa ada satu penyakit yang sangat perlu kita waspadai, ya, yang menyebabkan kematian, bukan saja kematian tetapi menyebabkan kita menjadi invalid, ya, menjadi cacat seumur hidup, ya, bukan mempermasalahkan akan menjadikan beban bagi orang lain atau pihak keluarga, mungkin pihak keluarga akan merawat kita dengan ikhlas, tetapi bagi diri kita sendiri akan sangat memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penderita diabetes itu 25 kali lebih besar resikonya mengalami amputasi kaki daripada penyakit-penyakit yang lain.
Dan bisa kita bayangkan apabila kita mengalami seperti itu, maka kita tidak bisa lari, tidak bisa lagi jalan santai, tidak bisa lagi jogging, tidak bisa lagi menikmati keindahan-keindahan alam di sekitar kita karena keterbatasan fisik kita dan mungkin juga karena tekanan psikologis kita menghadapi satu keadaan-keadaan diri kita yang baru. Jadi sekali lagi jangan abaikan diabetes mellitus. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Julian. Pemaparan yang luar biasa hari ini mudah-mudahan membuka mata kita semuanya bahwa penyakit diabetes mellitus ini sebenarnya satu penyakit yang memang harus kita waspadai, kita perhatikan dengan lebih baik. Bukan hanya masalah COVID yang sekarang memang sedang menjadi lakon di dunia kesehatan di seluruh dunia, tetapi ternyata kalau kita membuka kembali data, jumlah penderita atau mereka yang meninggal akibat DM setiap tahunnya 2 kali lipat dari mereka yang meninggal akibat COVID selama setahun terakhir, dan itu ternyata tidak begitu menjadi perhatian kita semua. Karena itulah maka diskusi berseri kali ini kita selenggarakan untuk membuka mata kita semuanya, untuk menyadarkan kita semuanya bahwa diabetes mellitus ini adalah satu penyakit yang harus menjadi perhatian kita sepenuhnya, bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit ini, atau bagaimana kita bisa menghindari dari semakin memburuknya kondisi seseorang yang memang sudah terkena diabetes mellitus. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa hal bahwa sesuai dengan judul atau tema yang hari ini kita sampaikan, apakah cek gula darah saja cukup untuk para penderita DM? Tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar oleh Pak Apoteker Julian bahwa ternyata cek gula darah baik yang acak, sesaat maupun yang puasa ternyata hanyalah merupakan kebutuhan untuk pengobatan jangka pendek, yaitu berdasarkan efek terapinya, apakah obatnya bermanfaat atau memberikan efek terapi atau tidak. Tetapi yang lebih penting lagi dilakukan adalah melakukan cek untuk atau pemeriksaan jangka panjang, yaitu HbA1c, untuk bisa melihat apakah pola hidup yang sudah kita lakukan selama ini sudah betul, karena dari sana kita akan melihat apakah kadar gula yang terikat dalam hemoglobin sudah tidak melebihi dari ketentuan atau standar yang mendefinisikan bahwa kita memang sudah cukup sehat atau tidak harus menjalani satu pengobatan tertentu. Jadi memang tidak hanya dengan cek gula darah, tetapi dengan HbA1c sangat dibutuhkan. Kemudian di awal-awal kita terdeteksi DM, kita harus melakukan pemeriksaan HOMA B dan HOMA IR untuk menentukan karakteristik diabetes apa yang kita idap, sehingga bisa melakukan pengobatan yang tepat sesuai dengan karakteristik penyakit yang kita idap. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kembali bahwa seri diabetes mellitus ini tidak hanya sekali ini, tetapi kita akan menyelenggarakannya selama 4 kali. Minggu depan kita akan menyampaikan tema pengobatan dan perawatan bersama Apoteker Alwi Nirwarasani. Kemudian Sabtu berikutnya, tanggal 26 Juni, kita akan membahas seputar masalah gizi dan olahraga yang tepat untuk para diabetesi. Dan kemudian di minggu yang terakhir, di minggu keempat, kita akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar diabetes mellitus yang mungkin selama ini memang berada di tengah kita dan menghambat proses penyembuhan atau proses kita menjaga atau mengontrol kadar gula darah kita selama ini. Baiklah, Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi terima kasih, terutama kepada Pak Apoteker Julian yang sudah menyampaikan presentasinya hari ini. Terima kasih sekali lagi, Pak. Semoga kita semuanya tetap sehat. Pak Julian, teman-teman asah kebaikan, para peserta semuanya, semoga kita tetap sehat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyelenggaraan kali ini, dan apabila masih ada kekurangan di sana-sini, semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan bisa diperbaiki lagi, sehingga akan bisa menyampaikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.